Oke, nah pertanyaannya, gimana caranya Ibu apa ya bikin copywriting yang natural seperti ini, Bu? Maksudnya Ya tekniknya mungkin apa? Apakah mungkin emang Ibu pernah belajar tentang copywriting atau memang yang ngalir aja gitu atau gimana, Bu? Biar teman-teman nanti bisa ngikutin caranya. ya saya memang ini ya Mas ya, sebelum ini memang salah satu eh, bukan profesi sih sebetulnya ya. Saya suka nulis buku juga sih Mas ya. Ada Hmm, beberapa buku yang pernah terbit. Jadi mungkin saya lebih terbiasa nulis gitu Mas. oke, terbiasa nulis berarti karena sering dilakukan gitu, Bu ya. Ya, sering dilakukan. Ini tipsnya buat teman-teman gimana, Bu, caranya supaya apa ya, rajin nulis gitu. Maksudnya ada aja kepikiran konten yang mau ditulis gitu, Bu. Gimana caranya, Bu? Ya kalau harus banyak baca sih Mas ya. Jadi apa koleksi vocabulary kita itu banyak gitu ya. Jadi nggak sulit ketika mau mengekspresikan sesuatu dalam bentuk tulisan, nggak sulit lagi. Yang keduanya pembiasaan sih sebetulnya kalau menulis itu. Oke, yang Jadi pertama sekarang banyak, Bu. peluang untuk nulis itu ya kan medsos apa-apa kan nulis. Sebetulnya itu kita udah mudah ya latihannya, media untuk latihannya. Oke, oke. Jadi pertama adalah banyak membaca, membaca dalam artian mungkin membaca apa ya, postingan orang lain juga gitu, Bu ya, biar kita Ya, bisa bisa. ATM ya, Ya, amati untuk dulu mengetahui modifikasi. gaya sekarang. Oke, yang kedua tadi langsung coba nulis ya, maksudnya Iya, dalam artian dipraktekkan. dipraktekkan dan rutin gitu, Bu ya, biar menjadi kebiasaan. Seperti itu kan, Bu. Oke, nah kita banyaknya soalnya banyak yang nanya bikin captionnya kadang mentok gitu, bingung mau caption apa lagi kayak gitu. Gambarnya sih banyak gitu, tapi bikin captionnya kadang bingung. Nah itu tadi Ibu Bu Dewi ngasih tips banyak membaca dari orang lain dulu aja, biar supaya bisa ditiru, dimodifikasi gitu ya, jangan ditiru plek-plek gitu ya. Kemudian ada yang nanya, Bu, dari Desita Budiarti, Ibu lebih prefer kasih link affiliate atau kasih e-katalog ke customer? Eh, kalau affiliate itu sebetulnya jarang-jarang ya, tapi tetap aja saya share itu salah satu usaha saja ya, karena banyak teman-teman saya yang udah biasa order di marketplace itu udah biasa order-order online seperti itu. Jadi ternyata memang ada juga yang affiliate, tapi kebanyakan orang tetap aja sih pengennya konsultasi, pengen diorderin. Banyaknya sih ke situ. Mungkin Oke. 90%-nya ya itu lebih ke diorderin sama kita gitu Mas. Oke, jadi memang customer itu lebih banyak, lebih suka di apa ya, dibantu gitu ya, Bu. Ya, Termasuk bantu order, kemudian dikasih konsultasi kecil-kecilan gitu, Bu ya, ya. dibandingkan ke Makanya waktu customer ya. flash sale kemarin juga ada yang ngaku bilangnya gini, Mbak, sebetulnya saya suka order Viva melalui apa link affiliate Mbak loh, tapi pas flash sale ini saya khawatir katanya, khawatir saya kelupaan, tolong dong orderin. Ada yang kayak gitu. Oke, kerepotan nggak, Bu, modelin banyak customer seperti itu? Oh, repot banget. Itu adrenalinnya luar biasa. Oh ini boleh nggak saya ada permintaan itu di web beli Viva itu. Gimana Itu ya Ibu? yang di bawah check out yang proses pembayaran itu ada empty card ya. Ya ada tombol empty card di bawah. Ya, ya. Nah itu bahaya banget kalau kata saya ya. Soalnya Ah, ketika flash sale itu pas tadinya mau check out, mau klik tombol proses pembayaran itu bisa kepijit empty card itu. Jadi cardnya yang tadinya udah terisi itu bisa langsung blank. Wah, itu. Minimal ada pop up gitu ya, misalnya bener mau di empty gitu nah gitu. Oke, ya, 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 ya. Jadi udah bikin capek-capek, terus hilang gitu ya karena salah Nah, klik gitu ya. Oke, oke, oke. Masukan yang bagus nanti kita sampaikan ke tim ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa ini akomodir. Nah, ada yang nanya nih, Bu. Kalau jualan offline, Ibu kan jualan offline juga. Produk apa yang paling sering dipromosikan, direkomendasikan oleh Ibu? Gimana, Bu? yang sering itu di sini seperti
anti wrinkle, kemudian collagen night cream. Mungkin karena teman saya yang seumur saya ya lebih membutuhkan produk-produk anti aging seperti itu banyak. Kemudian seperti sleeping mask, ya aloe gel itu banyak juga permintaan. Lipstick, kemudian apa ya? Ya produk pembersih, penyegar itu juga banyak, Mas. Hmm. Diminta oleh konsumen. Ibu nggak bikin konsultasi di rumah kan ya? Nggak buka, maksudnya buat orang datang konsultasi nggak ya? Ngebuka secara khusus enggak, tapi mereka suka pada datang. Saya punya nyimpen sampel di rumah kayak lipstick yang Shine, yang Serifer Peak itu saya lengkap punya semua. Nah mereka kan pengen nyoba warnanya gimana sih? Ya kata saya main aja sini gitu. Jadi Eh, senang-senang aja mereka diundang ke rumah. Oke, oke, luar biasa. Jadi mereka biar lihat produknya dulu gitu ya, Bu ya. Ya, ya, Warnanya, terutama lipstick nih yang mungkin agak repot karena mereka harus lihat warnanya langsung ya. ya. Tuh, oke. Bu pernah ada nggak, ini ada yang nanya dari Mbak Lilis, konsumen yang paling jauh dari mana Bu? Adakah dari luar negeri? Dari luar negeri pernah ada yang bisa nggak dikirim ke Taiwan katanya ya. Cuman yang saya tahu kan di web itu hanya ke Indonesia saja gitu. Yang pernah saya coba nggak tahu ya. Tapi kayaknya ya saya waktu itu langsung aja jawab oh nggak bisa Mbak gitu ya. Kecuali yang dari Malaysia untuk dikirim ke anaknya di Makassar itu paling seperti itu gitu. Hmm, jadi pernah ada tapi nggak diiyain karena memang pengirimannya belum bisa ke luar negeri ya dari FIFA-nya ya. Iya, iya. Oke. Ibu nyetok produk nggak Bu di offline Bu? Nyetok tapi nggak banyak ya. Saya nyetok paling yang dipakai sendiri aja. Ibaratnya kalau nggak kejual bisa dipakai sendiri gitu ya. Sedikit, Oh, nggak banyak ya. oke. Jadi yang aman lah ya, yang bisa Iya, dipakai sendiri gitu ya. iya. Kalau misalnya nggak ada yang order. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih, mana ya? Ini ada yang nanya, Bu boleh kopas postingan Ibu nggak buat dipakai di postingan saya gitu. Gimana Bu? Silakan. Kalau ngikutin apa ya aturannya kan harusnya ditulis ya sumber tulisannya itu dari mana gitu. Cuman ada beberapa teman DS yang minta japri langsung boleh nggak kopas ya boleh deh gitu saya bilang gitu. Ya, ya mungkin gini ya. Jadi teman-teman, terkadang followers kita atau orang-orang teman-teman kita di Facebook itu belum tentu karakternya sama dengan teman-temannya Ibu di Facebooknya Ibu gitu. Kadang-kadang gaya tulisannya Ibu juga bisa jadi cocok dengan apa teman friends-nya di Facebooknya teman-teman bisa jadi beda gitu ya. Jadi kalau bisa sih jangan dikopas plek-plek gitu ya. Jadi diedit dikit-dikit lah supaya sesuai dengan karakternya teman-teman sendiri gitu. Kadang-kadang nanti orang mengenalnya teman-teman seperti apa, tapi kok postingannya kayaknya agak kaku ya, agak beda dari postingan sebelumnya. Mungkin itu juga ya Bu ya perlu diperhatikan ya. Iya. Tapi pada intinya kata Ibu boleh, tapi kalau bisa sumbernya disertakan gitu karena copyright lah, nanti biar nggak kena copyright. Sebetulnya kan yang baca tuh teman kita, ngenal karakter kita, ya sebaiknya bahasa kita ya. Boleh dijadikan referensi, yaitu dibaca, kemudian ditulis kembali dengan bahasa kita, itu lebih nyaman ke customer ya, ke calon customer. Sebetulnya customer itu nyari kenyamanan, apalagi di Facebook itu kan mereka bukan mau serius-serius ya. Mereka tuh enjoy-enjoy gitu, seneng-seneng. Jadi ya bahasanya juga bahasa kita aja, bahasa sehari-hari seneng-seneng khas otentik diri kita gitu Mas. Kalau kalau saya sih gitu. Oke, jadi khas dengan karakter kita masing-masing ya. Entah itu pakai bahasa kamu, Ya, lu, gue gitu ya. ya. Nanti disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Nah, itu boleh silakan jadi referensi dari postingannya Ibu Dewi. Silakan bisa dijadikan referensi dan diedit atau dimodifikasi. Nah, ini ada yang nanya lagi, Bu. Ibu jam postingnya biasanya jam berapa? Nah, silakan Bu. Enggak ini ya, saya enggak aduh kalau soal jam seininya aja seke eh, cuman ya karena memang apa ya sayang gitu kayak misalnya di WA aja ya di WhatsApp
itu kan sayang kalau status kita kosong tanpa diisi promosi. Padahal orang itu kan bisa menjadi calon customer kita. Jadi nggak ditentukan jamnya juga, paling dibatasi misalnya nggak jangan terlalu banyak karena orang kan males ya. Suka ada tuh saya lihat postingan sampai kayak satu lingkaran itu taunya banyak banget. Nah itu padahal kan konsumen itu tertarik dengan gambar yang di ujungnya itu. Pas banyak itu kok nggak nyampe ke gambar paling ujung. Jadi itu diatur banyaknya segimana gitu. Jadi terus jangan postingan jualan terus. Kadang-kadang customer itu kan kepo ya dengan kehidupan pribadi kita gitu. Jadi di boost setelah ada postingan jualan, di boost dengan postingan tentang kita, tentang keseharian kita gitu. Jadi ketika mereka klik itu pas mau lihat gambar keseharian kita, ngelewatin iklan jualan kita gitu, Mas. Oke, menarik, keren. Jadi story tetap harus ada, meskipun Ibu ngalir aja ya, nggak ada jam-jam tertentu kapan mau story di WhatsApp gitu ya Bu ya. Yang penting bikin, dan kemudian tadi ada triknya adalah sebelum story tentang keseharian, disisipkan story jualannya, jadi melewati itu dulu orang gitu ya. Iya. Ini keren ini trik-trik yang sederhana sebenarnya, tapi ya ini kan gini ya, setiap orang mungkin punya strategi atau trik jualannya masing-masing. Nah, nggak usah yang ribet-ribet gitu Bu ya, maksudnya dalam artian untuk kita mulai aja dulu yang mudah dulu. Yeah. Salah satunya tadi ya, dan nggak usah pusing jam berapa nih saya harus posting, jangan mikirin itu dulu gitu ya Bu ya. Yang penting ya paling jam aman gitu ya Mas, maksudnya masa juga kita tengah malam posting gitu kan, masa juga kayak gitu ya, siang hari gitu. Iya, yang penting jangan jadi beban Ibu ya. Enggak lah, enggak. Iya. Oke, ini ada yang nanya dari Rina Febrianti. Produk apa yang biasanya repeat ordernya tinggi? Kalau di secara offline ya yang saya sebutkan tadi ya, seperti produk-produk anti aging, kolagen, anti wrinkle, alu gel, sleeping mask, lipstick juga banyak yang repeat order. Ya produk-produk standar yang biasa teman-teman pakai lah gitu ya, sebetulnya itu yang lain juga sama, banyak yang order. Kalau kayak yang harganya tinggi kayak make up kit seperti itu kan harganya lumayan, itu ada tapi jarang-jarang. Nah kalau yang sekarang itu yang booming itu kan yang serum itu luar biasa. Kayak nggak kena dampak pandemi itu ibu-ibu ya untuk soal serum ya. Iya. Ibu banyak kemarin ya jual serum ya? Ya flash sale itu ada 30-an ya. Tapi setelah flash sale itu tetap aja ngalir. Yang paket yang blue light treatment itu lumayan banyak. Itu teman-teman bisa posting itu yang di ini gitu ya. Di blow up gitu. Nah, tuh teman-teman, jadi ada satu produk yang lagi winning lah bahasanya ya, winning produk di Beli Viva, salah satunya adalah serum gitu. Jadi teman-teman di boost coba entah itu di story WhatsApp, di Instagram maupun di Facebook, karena berdasarkan dari pengalaman Ibu Dewi katanya udah di luar flash sale pun masih banyak yang order gitu ya Bu ya. Ditunjang ya Mas itunya promonya, jadi jangan cuma banner yang dikasih sama Viva aja, tapi itu kan cara penggunaan. Sebetulnya Viva itu kan udah ngasih bahan-bahan kayak yang setiap hari Jumat itu loh, yang tutorial penggunaan itu di screenshot, dibikin konten, jadi hanya 30 atau 60 detik itu di share gitu ya, di WA atau di medsos kita. Oke, cara penggunaannya gitu ya, di share ya, bukan cuma produk poster jualannya ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu kalau di Facebook ini lebih banyak maksudnya banyak mengundang teman-teman baru atau memang yang komen adalah teman-teman lama Bu? Teman lama ada ya, tapi ya itu kalau teman lama itu banyaknya yang justru japri ya. Jadi saya juga ikut komunitas, semacam komunitas like for likes, untuk supaya status kita itu ada di atas terus gitu Mas. Jadi nggak cepat menurun ke bawah. Gimana supaya banyak yang komen gitu. Itu ada komunitasnya.